warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas mengenai materi Kesultanan Samudra Pasai. Pembahasan materi pertama ialah lokasi dan sumber sejarah. Samudra Pasai, atau Samudra Darussalam, kerajaan pertama di Nusantara yang menganut agama Islam. Letaknya di pantai utara Sumatera, Aceh, dekat Perlak, Malaysia. Kesultanan ini didirikan oleh Meurasilu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1266. Sumber sejarah yang menyebut tentang keberadaan kerajaan ini, antara lain sebagai berikut. 1. Berita Marco Polo, 1292, menyebutkan saat singgah di Sumatera, ia mendapati penduduk setempat di sekitar Perlak beragama Islam. Ia juga mengagumi kemajuan yang dicapai kesultanan tersebut. 2. Berita Ibnu Battuta, 1304-1368, musafir dari Maroko. Dalam kunjungan pertamanya tahun 1326, ia menuturkan masyarakat pedagang di kerajaan ini sebagian besar beragama Islam. Saat singgah kembali pada 1345, pada masa kekuasaan Al-Zahir, ia menyebutkan kerajaan ini sebagai sebuah pelabuhan yang ramai dan banyak disinggahi kapal-kapal dagang dari Tiongkok, India, serta Nusantara sendiri. Sebuah negeri yang hijau dengan kota pelabuhan yang besar dan indah. Demikian kutipan dari catatan perjalanannya berjudul Tufat Al-Nazha. Ia juga menyebut Samudra Pasai sebagai pusat studi Islam Asia Tenggara. Dan yang ketiga, Hikayat Raja-Raja Pasai merupakan karya berbahasa Melayu yang bercerita tentang kerajaan Islam, Kesultanan, pertama di Nusantara, Samudra Pasai menurut Dr. Russell Jones. Hikayat ini ditulis pada abad 14. Hikayat ini mencakup masa dari berdirinya Samudra Pasai sampai ditaklukkan oleh Majapahit. Kondisi sosial politik Kesultanan. Menurut perkiraan para ahli, seperti Snokhur Gronje dan J.L. Moena menurut Hikayat Raja-Raja Pasai dan Hikayat Raja-Raja Melayu, penguasa Pasai berikutnya adalah keturunan dari dinasti Meurasilu, dengan Sultan pertama Malik Al-Saleh, memerintah 1267-1292. Ia keturunan Sultan Perlak, sekarang Malaysia. Pada masa pemerintahannya, sistem pemerintahan kerajaan dan angkatan perang laut serta darat sudah terstruktur rapi. Kesultanan makmur, terutama setelah pelabuhan Pasai dibuka, apalagi posisinya sangat strategis, berdekatan dengan Selat Malaka. Al-Saleh digantikan oleh Muhammad Malik Az-Zahir, bertahta 12821326. Selama pemerintahannya, Pasai telah memiliki hubungan dagang dengan Tiongkok, Gujarat, dan Benggala, dengan komoditas utama perdagangan lada, kapur barus, dan emas. Untuk kepentingan perdagangan, sudah dikenal mata uang emas yang disebut Deureuham, dirham. Selain dengan negara-negara di luar Nusantara, Pasai menjalin hubungan dengan pedagang-pedagang Nusantara, Jawa. Pedagang-pedagang tersebut diberi keistimewaan oleh Kesultanan, yakni bebas pajak. Para saudagar Jawa umumnya menukar beras dengan lada. Az-Zahir digantikan oleh anaknya Mahmud Malik Az-Zahir, memerintah pada 1326-1345. Pada masa pemerintahannya Pasai mencapai masa keemasan. Pada masa ini pula, Ibnu Battuta sekali lagi singgah di Pasai. Battuta menulis, Sultan di negeri Samatra, Samudra, menyambutnya dengan ramah dan penduduknya menganut mazhab Syafi'i. Menurut catatan Battuta, aktivitas perdagangan di Pasai berkembang pesat. Pasai menjelma menjadi pusat perdagangan internasional dan dikunjungi para pedagang dari berbagai benua, seperti Asia, Tiongkok, India, Malaka, Afrika, dan Eropa. Kemajuan perekonomian membawa dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan sosial Pasai diatur menurut aturan dan hukum Islam. Mereka hidup saling menghormati sesuai ajaran agama Islam. Hubungan antara sultan dan rakyat pun berjalan sangat baik. Dalam menjalankan pemerintahan, sultan didampingi para ulama yang berfungsi sebagai penasihat. Dalam pelaksanaannya, banyak terdapat kesamaan antara kehidupan sosial kerajaan Samudra Pasai dan kehidupan sosial masyarakat di Mesir dan Arab. Kemungkinan, pengaruh Sultan Nazimuddin Al-Kamil sangat besar dalam membentuk struktur sosial budaya Pasai.
Sebagai kerajaan Islam pertama, Pasai juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan dan penyebaran Islam di Nusantara. Pasai banyak mengirimkan ulama dan mubhalik untuk menyebarkan Islam di Jawa. Banyak juga ulama Jawa yang menimba ilmu agama di Pasai. Salah satunya adalah Syekh Yusuf, seorang sufi dan ulama penyebar Islam di Afrika Selatan. Konon, Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati memiliki hubungan keluarga dengan Sultan-Sultan Pasai. Di bawah pemerintahan Ahmad Malik Az-Zahir, putra Mahmud Malik Az-Zahir, persisnya antara tahun 1345 dan 1350, datang serangan dari Majapahit. Hikayat Raja-Raja Pasai mengisahkan, setelah perang 3 hari 3 malam, Pasai kalah dan rakyat Pasai tercerai-berai. Raja Pasai sendiri meninggalkan kota, konon ke suatu tempat kira-kira 15 hari perjalanan dari Pasai. Sementara itu, setelah mendapatkan banyak rampasan dan tawanan perang, Majapahit kembali ke Jawa. Kesultanan ini bangkit kembali di bawah Zain al-Abidin Malik Az-Zahir tahun 1383, bertahta hingga 1405. Sultan Pasai meminta bantuan Malaka untuk meredam pergolakan itu. Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan bangsa Portugis tahun 1521 yang sebelumnya telah menaklukkan Malaka tahun 1511. Pada 1524, wilayah Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Sejak saat itulah, riwayat Pasai berakhir. Terima kasih telah menyimak materi video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.